Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin bisa kita kalkulasikan, nikmat yang senantiasa menyapa kita, dan nikmat terbesar dan terpenting adalah nikmat iman dan nikmat ilmu, jamaah sekalian, yang dengannya kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan hadirin Allah muliakan, kita juga membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah, karena hanya dengan taufik dan hidayahnya kita bisa mengamalkan ilmu kita. Ingatlah jamaah sekalian bahwa hanya ada dua kemungkinan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaik. Al-Quran akan membantumu, akan memberikan syafaat kepadamu, atau akan menjadi bumerang bagimu. Sehingga Al-Quran hanya ada dua kemungkinan. Di rumah kita ada Al-Quranul Karim. Seringkali di gadget kita itu ada Al-Quranul Karim. Di hati kita ada Al-Quranul Karim. Ada orang pun membawa mushaf Al-Quran di dalam tasnya, di rak bukunya, di atas meja belajarnya. Kalau kita melihat itu, maka renungkanlah bahwa hanya ada dua kemungkinan. Ia akan membantu kita dan menjadi syafaat bagi kita, atau ia akan jadi bumerang bagi kita. Ia akan menyerang kita, suka apa nggak suka, apapun alasan kita. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah agar ilmu kita menjadi hal yang membantu kita, bukan hal yang akan menjadi bumerang bagi kita. Ini yang harus kita tanamkan baik-baik di dalam hati kita, jemaah sekalian. Oleh karena itu, mintalah selalu pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kita hendaknya selalu menyegarkan dan memperkuat syahadatain kita, keyakinan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita memberikan selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita berada di penghujung bab istiqomah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita sudah menyelesaikan seluruh ayat dan hadis yang dibawakan oleh beliau.
Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan kita sudah menarik banyak kesimpulan yang dituturkan dan disampaikan oleh para ulama. Maka pada kesempatan kali ini, setelah kita juga jelaskan kemarin bahwa kunci istiqomah adalah istiqomahnya hati. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Sebagaimana juga peran lisan itu sangat penting, jamaah. Sekali peran lisan atau jempol saat ini itu sangat penting. Karena hati kita tidak akan bisa istiqomah, tidak akan bisa lurus, tidak akan sampai derajat istiqomah sampai lisan kita istiqomah. Hatta yastaqima lisanuh, sampai lisan kita istiqomah. Makanya kemarin kita sudah jelaskan bagaimana Abu Darda mengajarkan kita ta'allamu samta kama tata'allamunal kalam. Pelajarilah teknik diam sebagaimana kalian belajar bicara. Dan kita sudah jelaskan para ulama itu belajar untuk bisa diam itu 10 tahun. 10 tahun. Para ulama belajar diam itu 10 tahun. Kalau mereka 10 tahun, bagaimana dengan kita? Itu pertanyaan besarnya. Lalu kalau mereka belajar, mungkinkah kita selamat tanpa belajar, tanpa berjuang, tanpa menahan, tanpa mau capek? Ya nggak mungkin lah. Ar-raha la tunalu bir-raha. Kenyamanan tidak akan hadir dari kenyamanan. Hidayah itu didatangkan oleh Allah dengan perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berada di atas jalan kami, baru kami akan kasih hidayah, kata Allah. Surat At-Taghabun ayat terakhir. Surat Al-Ankabut ya, Al-Ankabut ayat terakhir. Hadirin Allah muliakan, nggak bisa tanpa perjuangan, nggak bisa tanpa perjuangan. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69. Maka jagalah hati dan lisan kita. Semakin kita lepaskan, gak akan istiqomah, gak akan istiqomah. Karena Nabi SAW yang bersabda itu. Semakin kita bebaskan jempol kita, karena semua orang bebas bicara ya, dan bebas ngetik sekarang. Apalagi kalau dia udah punya ghost account, udah dia suka-suka aja. Allah maha tahu, jamaah sekalian. Dan begitu kita nggak bisa tahan jari jemari kita dan lisan kita, maka istiqomah tidak akan terjadi. Dan kalau tidak istiqomah, maka kita akan menghadapi su'ul khatimah. Su'ul khatimah, akhir yang buruk. Dan kalau sudah su'ul khatimah, kita nggak tahu apa kasus atau apa kondisi kita di dalam kubur. Lalu bagaimana dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dan mau minta ampun, mau minta maaf, mau minta ngulang, nggak akan bisa pada saat itu. Mau nyesel kayak apapun nggak akan bisa.
karena itu jaga baik-baik. Nah, hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana yang tadi kita bahas, ini tuh nggak mudah. Jaga lisan susahnya minta ampun. Mengendalikan hati apalagi. Lalu kita dari awal sudah ditekankan oleh Abdullah bin Abbas bahwa ayat terberat yang diturunkan ke Nabi SAW adalah surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau. Oleh karena itu jamaah Allah muliakan, salah satu teknik pola istiqomah yang tidak mudah itu adalah apa yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Aisyah. Nabi SAW bersabda, wa anna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Dan amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah cintai, yang paling kontinu, yang paling istiqomah, walaupun sedikit. Jadi amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling istiqomah, yang paling kontinu, yang paling dawam, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, walaupun nggak banyak. Tapi jika itu istiqomah, maka itulah amalan yang paling Allah cintai. Amalan yang paling Allah cintai. Oh, ini pelajaran besar jamaah. Ini tips dari Nabi SAW. Tips dari Nabi SAW. Dalam riwayat Nabi ditanya tentang amalan yang paling Allah cintai, Nabi jawab itu adwamu hawa inqal. Yang paling istiqomah, paling kontinu, paling langgeng walaupun sedikit. Itu hadis Bukhari. Yang paling langgeng, paling istiqomah, paling lama, paling bertahan walaupun sedikit. Hadirin Allah muliakan, makanya jamaah, Aisyah tuh pernah ditanya oleh Alqamah bin Qais. Pertanyaannya gini, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtassu minal ayyami syai'a? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sebuah hari tertentu? Mengkhususkan sebuah hari tertentu. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha,
lah, enggak tuh. Nabi tidak mengkhususkan hari tertentu. Artinya tidak, kecuali yang memang ada dalilnya. Seperti 10 hari terakhir Ramadan, mencari Lailatul Qadar, 10 hari pertama Dzulhijjah. Tapi kata padahal nggak ada mengkhususkan hari tertentu secara pribadi. Lalu Aisyah mengatakan gini, menarik, wa kana amaluhu dimah, dan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimah, langgeng, istiqomah, konsisten. Dan siapa di antara kalian yang bisa mengerjakan apa yang Nabi SAW bisa? Gak bisa. Nabi itu yang paling SAW, yang paling istiqomah. Kembali lagi kepada ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala, amalan Nabi SAW dimah. Kita artikan langgeng, dimah, dal ya mim tak marbuto, dimah. Dan dimah, jamaah sekalian, secara bahasa itu, secara etimologi atau secara bahasa itu artinya al-matarul mustamir ma'asukunin bila ra'at wala barqa. Dima itu secara bahasa artinya hujan yang kontinu, yang turun terus menerus, tapi tenang, ma'asukun, tenang hujan, tanpa ada petir, tanpa ada kilat. Jadi hujannya tuh bukan yang angin luar biasa terus gemuruh, enggak. Hujannya tenang, tapi nggak berhenti. Ngerasain kan hujan tuh yang kalau di atas gerimis tenang, kayak nggak ada suaranya, tapi tuh hujan nggak berhenti. Karena hujan kenceng banget, 1 jam berhenti gitu loh. Ini nggak berhenti. Hari pertama, hari kedua hujan terus, tapi nggak ada gemuruh, nggak ada kilat, nggak ada petir, nggak ada guntur, nggak ada angin, masukun. Itu dimah. Nah, amalan Nabi SAW kayak begitu. Amalan Nabi kita SAW seperti itu. Nggak berhenti, nggak putus-putus, dan nggak buat heboh, nggak narik perhatian. Gue tiba-tiba main tinggi terus ngilang gitu, enggak. Terus itu amalan yang paling Allah cintai. Ini penting, ini pola istiqomah jamaah. Kalau ingin istiqomah, ini polanya. Ini pola Nabi kita SAW, dan ini arahan beliau. Ad-duwamuha wa inqal, yang paling kontinu walaupun sedikit. Maka mulailah kalau ingin istiqomah dengan hal yang wajib, dijaga baik-baik, lalu hal yang sunnah, lalu mulai dari sedikit, yang penting kontinu. Udah kontinu nih, baru tambah sedikit lagi, lalu tambah sedikit lagi, lalu tambah sedikit lagi, terus dimah. Jangan begitu hijrah langsung semuanya dikerjain. Coba kita lihat bertahan berapa lama kayak begitu, gak akan lama.
Semua itu pelan-pelan. Hadirin, bayi itu jangan dikasih rendang sama ayam kalio, error nanti. Pelan-pelan, ASI aja dulu, ASI, terus sampai eksklusif 6 bulan, lalu pelan-pelan dikasih makanan lain. Perubahan itu kurvanya landai, jamaah, bukan langsung naik ke atas. Kaidah para ulama, man jaa sari'an dhahaba sari'a. Sesuatu yang datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu sekaligus, brak, hilangnya juga sekaligus. Oh, itu kaidah kehidupan. Setiap kita yang ingin kebaikan, lalu dikerjanya sekaligus, brak gitu, lihat aja hilangnya cepat sekaligus. Ibu sekalian yang lagi program diet, penurunan yang paling bagus itu seminggu berapa kilo? Sekilo, nanti minggu depan turun lagi sekilo, terus. Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak diet, seminggu pertama langsung 10 kilo, kira-kira dapat award apa diomelin sama dokter gizi? Minggu pertama 10 kilo. Hadirin, pelan-pelan, tapi continue. Sebagian teman-teman yang ingin membidangkan dadanya dan membuat perutnya kotak-kotak itu, 6 kotak. Ketika kita ingin buat perut kita 6 kotak, gimana konsep latihannya? Datang ke gym terus nggak pulang-pulang 3 hari 3 malam? Enggak kan? Pelan-pelan. Ini sunnatullah. Semua itu perubahan pelan-pelan. Yang penting continue dulu. Bukan jalan di tempat. Ad-dua muha, yang paling continue kata Nabi SAW. Yang paling langgeng, yang paling istiqomah, walaupun sedikit. Saya pernah mendengar nasihat Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, salah satu ulama besar, ketika beliau memberikan nasihat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Kata beliau, mulailah menghafal 1 baris atau 2 baris. 1 baris loh. Kalau pertama kali, kalau nggak pernah menghafal, mulai 1 baris atau 2 baris. Udah, jalanin dulu. Jangan langsung 1 halaman. Jangan langsung 1 lembar. 1 baris atau 2 baris. Dan menariknya, beliau sempat mengatakan gini, walaupun kemampuan hafalan kita bisa lebih dari itu, walaupun kemampuan hafalan kita bisa melebihi 1 baris 2 baris, tapi start 1 baris 2 baris. Itu ijtihad beliau, karena pola itu demikian. Pelan-pelan, tapi continue, jalan terus. Karena misi kita nggak mudah, jamaah sekalian. Misi kita tidak mudah. Misi kita ibadah sampai mati, itu kan susah. Allah berfirman tentang misi ini dalam surat Al-Hijr, ayat terakhir, ayat 99, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang
kematian atau ajal. Allah nggak suruh kita dan beribadah kepada Rabbmu 2 tahun aja, 2 tahun. Allah SWT nggak mengatakan 3 tahun. Allah nggak mengatakan 4 tahun, tapi Allah menyatakan sampai mati. Itu istiqomah. Maka bertahap. Yang penting continue, walaupun sedikit. Kita nggak pernah qiyamul lail, kita nggak pernah tahajud, kita nggak pernah witir. Ingin pokoknya aku harus berubah, ya udah 1 rakaat witir dulu deh. Gak usah langsung 11 rakaat, 1 rakaat witir, jalani. Misalnya 2 minggu atau 1 bulan istiqomah, tambah 2 rakaat, lalu 1 witir, jalani lagi. Yang penting istiqomah dulu. Udah terbentuk pola, tambah lagi 4 rakaat, baru 1 witir, jalani lagi. Udah terbentuk pola, udah oke, tambah 2 rakaat lagi, 6 rakaat, baru 1 witir. Kalau nggak pernah tahajud, nggak pernah qiyamul, langsung berat 11 rakaat, kemungkinan besar nggak istiqomah. Kemungkinan besar sulit istiqomah. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita pengen mulai puasa sunnah, mulai dari Ayyamul Bid, atau 3 hari setiap bulan, terserah 3 hari kapan yang, tapi yang paling afdal kata para ulama 13, 14, 15 itu dulu. Udah ini jalan terpola, baru Senin Kamis. Udah terbangun pola lagi, pengen lebih, Nabi Daud. Pelan-pelan. Yang penting langgeng dulu. Langgeng dulu. Sampai terbentuk pola, tambah lagi. Terbentuk pola, tambah lagi. Karena yang paling kalau cinta yang langgeng, bukan yang banyak berat terus hilang, enggak. Yang langgeng walaupun sedikit. Ini kan sebuah angin segar bagi kita. Ketika kita berharap amal kita dicintai oleh Allah, yang penting langgeng dulu. Berarti kan 11 rakaat tapi cuma 3 malam dibanding 1 rakaat witir tapi seumur hidup. Allah cinta yang 1 rakaat witir seumur hidup. Ya udah, itu jalannya dulu. Itu dijalani dulu. Semua demikian. Kita ingin istiqomah baca Quran, nggak pernah baca Quran, udah lama nggak baca Quran, udah ditobat, hijrah, istighfar, aku harus baca Quran. Pelan-pelan dulu aja. Sekarang gimana setiap hari, misalnya setiap hari 1 ayat, atau setiap hari 1 baris, udah buat pola, nambah lagi, akhirnya setiap hari 1 halaman, udah buat pola 1 hari 1,5 halaman, tercipta pola 1 hari 1 lembar. Adapun kalau udah lama nggak pernah baca Quran, tiba-tiba buka mushaf langsung digeber 1 juz, lihat aja deh berapa lama bertahan. Nggak bertahan. Pelan-pelan. Yang penting continue. Itu yang Allah cintai. Dan yang jadi masalah manusia itu, kalau sedang menekuni hal baru yang menyenangkan diri dia, suka overdosis, suka tenggelam dalam euforia. Kan pola kita dari kecil gitu, begitu dapat mainan baru, udah main itu terus. Semakin overdosis memainkan mainan itu, semakin cepat kita sampai ke titik jenuh. Dan itu bahaya.
Makanya pelan-pelan. Dan itulah hikmah besar kenapa Al-Quranul Karim diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Sedikit turun 5 ayat. Ada satu momen turun 1 ayat. Ada sebuah momen turun 2 ayat aja. Pelan, sedikit. Tapi istiqomah 23 tahun. Langgeng. Apa susahnya Allah turunkan 30 juz paket komplit dari Al-Fatihah sampai Anas di Gua Hiro? Kenapa cuman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam? Kenapa cuma 5? Kenapa nggak diselesaikan aja tuh surat? Udah, kita nggak usah bicara Al-Baqarah, nggak usah bicara An-Nisa, nggak usah bicara Ali Imran. Itu surat diselesaikan aja. Kenapa cuma 5 yang turun pertama kali? Karena konsep jadi orang baik tuh begitu, jamaah. Konsep istiqomah tuh begitu. Makanya Allah jelaskan mengapa sedikit ada yang 5 ayat, ada yang 3 ayat, ada yang 2 ayat, ada yang 1 ayat. Sedikit. Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 32, ketika ada orang-orang kafir itu nyinyir kenapa Al-Quranul Karim tidak diturunkan secara full. Wa qala alladhina kafaru, orang-orang kafir itu bertanya dalam suasana nyinyir, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad itu sekaligus, sekali aja? Kenapa ribet amat sih? Kan sekaligus enak, sekaligus aja. Ini nyinyiran langsung Allah yang jawab, jamaah. Lihat apa jawaban Allah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Linutsabbita bihi fuadak waratalnahu tartila. Dan begitulah cara kami agar kami memperkuat hati engkau dengannya. Dan kami membaca Al-Quran dengan tartil, dengan teratur, benar, berurut, pelan-pelan. Lihat bagaimana Allah menjawab. Beginilah cara agar hati Rasulullah SAW kokoh. Hati siapa aja, Pak? Hati Rasul SAW. Linutsabbita bihi fuadak. Fuadaka kaf. Jadi hati sosok terbaik yang bernama Nabi Muhammad SAW itu dikokohkannya dengan sedikit. Lalu mungkinkah hati kita bisa menerima brek langsung banyak? Gitu aja pola pikirnya. Kalau Nabi SAW sedikit, lalu Anda bisa langsung banyak. Wah, hebat banget dong. Kita udah bahas hadis Abdullah bin Mas'ud. Allah melihat hati hamba-hambanya. Ternyata hati yang paling bersih adalah hati Rasulullah SAW. Itu hati paling bersih. Itu metodenya sedikit. Lalu kita begitu hijrah langsung semuanya dilahap. Subhanallah.
semuanya dilahap. Akhirnya apa? Akhirnya jenuh, akhirnya futur, akhirnya drop, akhirnya nggak siap. Bukankah setiap ilmu ada konsekuensi, jamaah sekalian? Sedikit, sedikit, pelan-pelan. Dan prioritaskan tentang iman terlebih dahulu. Tentang tauhid kepada Allah. Prioritaskan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pelan-pelan, 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 dimah. Itu polanya Nabi SAW. Seperti hujan yang gak berhenti-berhenti dan tenang. Gak ada petir, gak ada geluduk, gak ada gak ada, tenang. Dan menariknya, coba kita lihat evaluasi ya. Orang yang langsung sekaligus segala macam seringkali buat heboh, nggak tenang gitu, buat heboh lingkungan, buat heboh keluarga besar, langsung geger. Dima, tenang. Hujan yang terus nggak berhenti-berhenti, tanpa ada kilat, petir, geledek, dan seterusnya. Itulah amalan Nabi SAW sehari-hari. Dan itulah yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling kontinu, paling langgeng, paling istiqomah, walaupun sedikit. Dan prioritaskan amalan wajib. Karena amalan wajib tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu sudah bagian dari yang sedikit. Jadi jangan amalan wajib dipangkas dengan dalil ini. Mas, kenapa mulai hari ini sholat subuhnya 1 rakaat? Yang penting kontinu, Mas, walaupun sedikit. Loh, subuh tuh udah sedikit, Mas, udah 2 rakaat tuh nggak bisa dikorting lagi. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Saya pikir bisa. Tadi saya sholat subuh 1 rakaat, sholat zuhur 3 rakaat. Nggak bisa diotak-atik. Yang wajib itu udah segitu, yang wajib itu udah sedikit, baru ditambah yang sunnah pelan-pelan. Yang paling kontinu walaupun sedikit. Itulah pola Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. (23 tahun ayat Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Ternyata tujuannya apa? Linuthabbita bihi fu'adak, untuk mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Itu yang perlu kita camkan, jemaah. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Dari kemarin kita belum buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang bertanya atau mengkoreksi, jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, manakah yang harus didahulukan menjaga dan membenahi hati atau lisan terlebih dahulu? Saya mendengar di kajian-kajian Ustadz sebelumnya bahwa apabila hati baik maka seluruh anggota tubuh lain akan baik. Namun di hadis hari ini, hadis Anas kemarin ya, bahwa tidaklah hati istiqomah sampai lisannya istiqomah. Mohon penjelasan Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang mengatakan jika hati baik maka seluruh jasad akan baik itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging, kalau daging itu baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila hati itu buruk dan rusak maka rusaklah seluruh jasad dan anggota badan. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, dan inilah sebuah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjelaskan, menetapkan adanya talazum bainal al-batin wa zahir, adanya koneksi dan hubungan yang erat antara batin dan zahir, antara hati dan anggota badan. Kalau hati baik maka anggota badan baik juga, diajak ketaatan senang, nyaman. Kalau hati buruk maka anggota badan pun juga ikut buruk. Berbeda dengan pihak yang mengatakan yang penting hatinya, walaupun nggak sholat, nggak zikir, nggak nutup aurat dan seterusnya. Dan pandangan ini mengarah ke pandangan Murji'ah. Ya, intinya demikian. Nah, terus gimana dengan hadis ini? Hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisannya dulu istiqomah. Hadirin, kalau kita bicara tentang hubungan hati dan anggota badan, ada kalimat menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu raja, sedangkan anggota tubuh itu prajurit, itu anggota, itu bawahan. Menarik loh. Jadi konteksnya itu hubungan hati dan anggota tubuh seperti raja dan anak buah, raja dan menteri, raja dan pasukan, raja dan prajurit. Bukan hubungan Tuhan dan hamba, tapi hubungannya apa? Raja dan prajurit, raja dan menteri, raja dan bawahan. Saya ingin bertanya sama jamaah sekalian, kalau hubungan hati dan anggota tubuh, raja dan prajurit, sebagaimana keterangan Abu Hurairah dan para ulama yang lain, berarti pemegang keputusan siapa? Raja atau prajurit? Raja. Yang menentukan ke kanan, ke kiri, loncat, tiarap, mundur, maju, itu siapa? Raja. Maka kalau hati ke kanan, anggota tubuh akan ke kanan. Hati ke kiri, anggota tubuh akan ke kiri. Hati minta tiarap, semua pada tiarap. Hati suruh serang, serang semua. Hati mundur, mundur semua, kan gitu ya. Tapi pertanyaannya, ada kemungkinan nggak raja dipengaruhi oleh bawahannya? Hah? Ada kemungkinan nggak? Ada. Ada. Beda kalau hubungannya Tuhan dan hamba. Tuhan nggak bisa dipengaruhi hambanya. Tapi kalau raja bisa apa enggak? Masih bisa. Namanya juga raja. Begitu pembisiknya kasih data yang salah, bisa salah kebijakan. Kan gitu. Menterinya kasih data yang keliru, sengaja dimainin nih raja. Itu bisa kebijakan salah semua.
Dan itu begitu kebijakan salah, semuanya ikut salah gitu loh. Ngerembetnya ke semuanya lagi karena ini yang menentukan keputusan. Jadi masih ada peluang dipengaruhi. Masih ada peluang dipengaruhi. Namanya juga raja dan prajurit. Raja dan anak buah, bukan Tuhan dan makhluknya atau Tuhan dan hambanya. Kalau Tuhan dan hamba nggak bisa dipengaruhi lagi udah. Tapi kalau raja masih bisa. Walaupun yang jelas dominan adalah raja. Adalah raja. Coba aja pas sidang kabinet menterinya kasih salah kasih angka, salah kasih data, maka kebijakan akan salah. Dan begitu raja buat kebijakan salah, itu satu negara salah semua. Jadi tetap yang dominan tuh raja. Bisa dipahami jamaah sekalian. Oleh karena itu kita harus jaga. Tapi yang prioritas jelas hati. Jelas hati. Karena itu rajanya. Tapi tetap adanya pengaruh. Makanya kita harus jaga lisan juga. Kita harus jaga lisan. Itu keterangan menarik dari Abu Hurairah ketika menjelaskan hadis Nabi SAW tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin Allah lindungi, berkahi, dan rahmati. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afan, ana ingin tanya, selama belajar bab istiqomah ini ana jadi agak takut berlebih. Mengingat apa yang pernah disampaikan Ustadz juga bahwa sesuatu yang rutinitas itu bisa menghilangkan rasa. Ana takut di pertengahan jalan ana tergelincir lalu Allah cabut nikmat hidayah ini, naudzubillah. Seharusnya tidak usah panjang angan-angan, bukan, tapi ana takut tidak sampai akhir di jalan Allah ini. Mengingat istiqomah ini sungguh berat, mohon nasihatnya Ustadz, dan juga bagaimana tipsnya untuk terus memperbarui iman dan agar tidak sampai flat. Barakallahu fikum barakallahu. Ini real loh, rasa takut ini real, ini bagus. Yang pertama kan ilmu itu memang melahirkan rasa takut. Jadi terima kasih atas pertanyaan buat penanya pertama dan kedua ini. Intinya ilmu itu kan menumbuhkan rasa takut. Dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama, hanyalah ahli ilmu, hanyalah orang yang punya ilmu. Makanya semakin ilmunya bertambah, rasa takut harus semakin bertambah juga. Ilmu dan rasa takut itu berjalan paralel. Makanya kan ada istilah tak kenal maka tak takut. Nah itu. Tak sayang ada, tak takut juga ada. Loh, kita kalau nggak kenal orang nggak akan takut sama dia. Kita lagi di terminal, ada bangku kosong, samping kiri kita ada sosok laki-laki paruh baya. Kita nggak kenal dia, kita lihat tuh bangku kosong, udah kita duduk aja, duduk di sana, santai gitu. Dia di sini, kita di sini. Dengan hati yang tenang. Setelah 15 menit itu orang pergi. Pas itu orang pergi, ada yang datang nyamperin kita. Mas kok berani-beraninya duduk di situ? Emangnya ada apa? Itu sampai Mas. Itu preman nomor 1 di daerah ini. Kemarin baru bunuh orang. Terus 2 hari yang lalu hasil swabnya positif. Jadi udah preman nomor 1, COVID pula. Kok nggak takut ya Mas? Oh gitu ya, iya. Hebat juga Mas ya, nggak takut. Tipsnya apa Mas? Bisa Mas nggak takut begitu? Tawakal ya Mas? Bukan Mas, karena saya nggak tahu gitu loh. Saya nggak tahu, jadi saya nggak takut. Coba kalau saya tahu, nggak berani saya duduk di kursi tersebut. Jadi kalau kita ingin takut, kita harus punya ilmu.
Kan gitu jemaah. Ada banyak OTG yang hidupnya santai aja, tenang, nggak ada paranoid. Kenapa? Karena nggak pernah tes. Begitu tes swab positif, drop. Takut itu sangat berkaitan dengan ilmu. Makanya penting ini jamaah. Kita ini banyak maksiat karena nggak takut sama Allah. Kenapa nggak takut sama Allah? Karena nggak pernah punya ilmu tentang Allah. Dan ini benar loh. Ada banyak orang setelah menjalani hijrah selama 10 tahun, atau nggak usah jauh-jauh 10 tahun lah, 7 tahun, mungkin 5 tahun, itu suasana hati pada saat hijrah awal-awal hilang udah. Dulu pertama kali hijrah, udah semangat udah. Oh, luar biasa. Sholatnya semangat, baca Qur'annya luar biasa. Sekarang udah hambar semuanya. Sudah hambar. Nggak ada rasa menikmati ibadah lagi. Dulu tuh kalau kajian tuh dibela-belain. Hujan tuh dilawan segala macam. Udah setelah 7 tahun, 8 tahun, udah lupa deh. Itu real. Dan kasusnya bukan 1-2 kasus. Dan mungkin kita ngalamin itu. Bahwa suasana hati kita sekarang itu atau nggak mendapatkan sensasi seperti sensasi yang kita dapatkan di awal-awal hijrah. Jadi rasa takut ini tuh penting dan bagus. Lalu gimana solusinya? Solusinya jamaah sekalian, perkuat iman dan tauhid lagi-lagi. Ma'rifatullah itu penting. Dan setiap beramal libatkan hati. Libatkan hati. Benar-benar libatkan hati. Kita pas sujud, apa yang kita subhana rabbiyal a'la, libatkan hati kita. Ingat kejadian-kejadian gak enak hari tersebut dan katakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, subhana rabbiyal wa bihamdi, dan segala puji hanya milik Allah. Artinya kejadian hari ini yang gak enak pasti yang terbaik buat saya. Kenapa? Karena Allah maha suci, subhanallah, maha suci Allah dari sifat buruk. Maka nggak mungkin Allah takdirkan sesuatu yang buruk buat kita. Pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran. Makanya kita bertasbih subhanallah. Dan karena pasti ada hikmah, temennya tasbih apa? Tahmid, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enak hati kita coba. Ibadah harus pakai hati. Jangan pakai gerakan doang, stres kita. Dan cepat lowbat. Dan terapkan dalam kasus-kasus yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga, tim diberikan kesehatan sehingga bisa terus menjadi jalan kami menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ingin bertanya Ustadz, apakah tidak menyerah untuk bolak-balik niat istiqomah bisa disebut juga sebagai istiqomah Ustadz? Jawabannya ya. Karena terkadang niat dan berusaha terus selalu jatuh lagi, tapi langsung sadar dan niat lagi istiqomah. Apa seperti itu bisa disebut istiqomah Ustadz? Mohon nasihatnya, terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingat ketika apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 6 menggabungkan antara perintah istiqomah dan perintah istighfar? Fastaqimu ilaih wastaghfiruh, maka beristiqomahlah kepada Allah dan beristighfarlah. Karena istiqomah dengan kekhilafan dan dengan ketergelinciran itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Gak bisa dipisahkan. Siapa di antara kita gak khilaf?
Selama kita manusia jamaah, kita masuk ke dalam hadis, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang buat banyak kesalahan adalah orang yang paling banyak bertaubat, paling banyak beristighfar. Jadi kesalahan adalah dinamika dan warna yang tidak bisa dihilangkan dalam perjalanan keistiqomahan kita. Sehebat apapun berusaha, pasti akan khilaf. Maka solusinya tetap berusaha, dan ketika khilaf langsung tutup dengan istighfar dan taubat, maka nggak ada masalah. Dan itulah istiqomah, itu real istiqomah. Bukan tak, kan kita bilang nggak mungkin kita bisa tampil perfect. Semua kita, termasuk yang berbicara. Dan bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada yang mendengarkan. Oleh karena itu jamaah sekalian, pentingnya kita tahu ilmu dan pola tuh begitu. Maka jangan down ketika buat kesalahan. Seringkali kita tuh dimainkan syaitan, pas salah, emang saya nggak ada bakat, kenapa salah lagi, saya futur deh. Loh, tenang dulu jamaah. Kalau salah bangkit, itu aja kok. Makanya kan ketika Ma'iz berzina, Nabi nggak ribet-ribet ngurusinnya. Nabi cuma minta taubat kepada Allah, selesai masalah. Nggak dicucur, nggak dijotoin, nggak digerak-gerak, enggak, taubat. Lalu kita bangkit lagi. Semua kita salah, nggak ada yang maksum kecuali al-anbiya wa rusul, para nabi dan rasul. Sederhanakan masalah, bukan remehkan, tapi sederhanakan. Begitu ada kesalahan, istighfar, taubat, selesai masalah. Gak usah dikejar, gak usah dibahas, gak usah diperdebatkan, gak usah di ngotot-ngototi, habis energi kita jamaah. Salah, keliru, istighfar, taubat, maju lagi. Emang manusia tuh buat salah, kita bukan malaikat. Oleh karena itu, itulah istiqomah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan. Dan semoga pertemuan yang akan kita bisa buka sesi tanya jawab untuk saling dukung dan saling berbagi ilmu dengan jamaah. Terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila ada yang sudah bertanya tapi tidak terjawab, murni karena keterbatasan kami. Dan semoga tetap diganjar pahala, karena bertanya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, dan bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.